kalau boleh tahu sampai di mana ini karya Bapak berkaitan dengan mungkin kayak sistem internet dan yang lain sebagainya mungkin? Pertama itu mulai dari toko kelontong. Berawal dari toko kelontong sebelum masa pandemi. Jadi saya tidak berpikir bahwa pandemi itu akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, misalkan jual beli dan sebagainya. Nah, ketika saya buka toko kelontong itu maksudnya pendapatannya kurang cepat kan gitu. Jadi saya buka sistem pembayaran online. Jadi seperti PPOB, token listrik, pembayaran tagihan, tarik tunai, store tunai dan sebagainya. Jadi dari awal itu kemudian saya berpikir kalau di toko saya bisa online, kenapa saya tidak punya jaringan kan gitu. Jadi ketika jaringan itu saling terhubung, saya bisa jual beli, bisa pasang wifi juga. Yang kedua kan gitu. Jadi akhirnya bukan karena sukses dan tidaknya tidak, semakin repot tambah. Jadi semakin banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, harus kesana kesini, jadi semakin repot. Orang sukses itu orang repot katanya. Tapi deritanya enggak tahu. Oke Pak, ini jaringan yang sedang dibangun ini bisa melayani apa aja? Misalkan kayak jaringan internet, tapi itu bisa apa aja selain untuk jaringan internet? Mungkin ada tambahan. Jaringan internet itu mendukung satu untuk saya dan untuk warung yang lainnya itu bisa transaksi. Jadi dia bisa transaksi cash atau transfer. Jadi semakin mudah karena ada dukungan teknologi. Jadi ketika kita membayar, tinggal kirim nomor rekeningnya, dia bisa transfer gitu. Jadi mempermudah akses gitu. Untuk warung saja. Dan untuk yang lainnya ke pengguna, mereka juga bisa belajar googling juga. Di sana banyak hal yang bisa dicari gitu. Berarti sebenarnya kalau warung-warung lain join kerjasama gitu bisa ya Pak? Bisa. Bahkan sangat dimudahkan. Sangat dimudahkan. Iya. Apalagi kalau ada warung angkringan itu lebih bagus. Mereka makan sambil main HP di situ kan. Mereka juga makannya lebih banyak lagi. Iya betul. Wah ini sebenarnya kalau video kita ini didengar oleh orang-orang yang punya angkringan nih, kayaknya kalau daerahnya terjangkau boleh juga nih bisa kerjasama mereka. Jadi kan ini zaman sekarang tuh yang dicari biasanya kalau ada wifi-nya enggak Pak Bu, biasanya gitu kalau lagi nongkrong gitu biasanya sih. Mereka sudah tidak menanyakan, malah angkringannya harus menyediakan. Jadi ketika dia masuk makan minum ada kode wifi, jadi mereka bisa main HP di situ. Jadi agak lama mereka cari teman lagi masuk situ, ada pelanggan baru lagi masuk situ, semakin enak di warung gitu. Makin lama berarti konsumsinya makin banyak. Iya, ya. pendapatannya tambah. Iya, itu dia. Sebenarnya itu sih, itu bagian dari strategi ya. Iya. Ya Pak, kalau boleh tahu sih, kira-kira aja sih Pak, dari semua yang Bapak bangun berkaitan mungkin dengan warung dan internet, rahasianya Bapak bisa membangun kerjasama dengan orang-orang yang berhubungan dengan hal ini, misalkan kayak membangun jaringan ini kan pasti ada kerjasama dengan pihak lain. Rahasianya Pak, kalau boleh sedikit aja, nggak usah semua, nanti yang nonton tahu semua nih. Sedikit aja Pak. Biasanya kalau orang jaringan itu apalagi di kabel transmitter itu, ketika kita terbuka mereka bisa membantu. Dan ketika kita fleksibel juga, kekurangan kita di mana dan sebagainya mereka koreksi. Jadi yang biasa bermain di situ mereka sharing apapun. Jadi saling membantu. Karena jaringan itu kan saling menghubungkan. Jadi kita ya hubungannya semakin enak aja gitu. Jadi kurangnya di mana, kendalanya di mana mereka kasih tahu seperti itu. Jadi fair. Pertemanan kita baik-baik saja semua. Ya. Soalnya ada orang juga kalau dia punya atau tahu sesuatu jarang sekali dia mau kerja sama dengan orang lain sih biasanya. Iya, soalnya kita jaringan kan saling menghubungkan. Jadi
ketika kita tidak punya akses di desa lain, kita punya teman di sana, kita bisa bangun jaringan di sana. Jadi semakin banyak teman, semakin banyak jaringan begitu. Jadi linknya harus terbuka. Kata anak-anak muda, link gitu. Ya zaman sekarang gitu ya. Iya. Tapi ini Pak, ngomong-ngomong keluh kesahnya apa nih Pak? Kira-kira yang bisa kami tahu nih. Keluh kesahnya capek Mas. Yang pasti capek. Kalau hujan ya harus berhenti dulu, nunggu hujan reda, kita baru pasang lagi, berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Yang pasti perutnya pasti banyak airnya. Setiap kita pasang di satu tempat kita pasti minum, kita pasti minum gitu. Jadi ya banyak saudara lah yang dapat kita temui. Dan sampai sekarang dari bulan ke bulan saudara kita semakin banyak gitu aja. Kira-kira nih pernah nggak nawarin terus ditolak sama orang? Kita tidak nawarin, mereka yang mencari kita karena mereka untuk hal apa bulan-bulan ini kan mereka butuh untuk anak-anak sekolah. Jadi mereka yang cari, kita yang pasang ke sana gitu. Tapi nggak pernah nawarin ke pihak mana gitu ya? Enggak pernah. Jadi mereka yang panggil sendiri. Oke. Karena sudah menjadi 10 kebutuhan pokok dari 9 kebutuhan pokok. Ya berarti wah ini seru juga nih. Kok bisa ya? Maksudnya kok bisa biasanya orang bisnis tuh nawarin dulu kemana-mana, baru ada pelanggan biasanya. Tapi kalau ini pelanggannya langsung nyari, ini yang enak ya maksudnya. Seiring sejalan berbarengan itu Pak. Jadi mereka mencari atau kita menawari ada nilai plusnya lagi. Jadi semakin mereka mencari itu semakin mereka mendapat. Jadi saling ketemu jodoh kita Pak jadinya. Jadi mereka butuh kan cari informasi. Tumben kita bisa main ke situ, kita nawari, mereka lebih welcome lagi gitu. Jadi sangat-sangat bagus juga. Untuk marketingnya tidak terlalu susah. Ketika lokasi itu belum ada, kita samperin bisa dapat gitu aja. Kira-kira Pak, komplainan apa yang membuat nggak nyaman nih? Kira-kira kalau ada dari pelanggan atau aduh ini komplainnya nggak terlalu pedes atau gimana gitu, pernah nggak? Komplainan itu biasanya yang paling ndak asik itu cuman di game. Mereka main game asik gitu, gamenya jelek, entah jaringannya, entah HP-nya dan sebagainya itu banyak kendala. Nah, maka yang disalahkan sinyal wifi-nya kan gitu. Itu biasa. Seperti itu. Kalau untuk download, upload, streaming video lancar-lancar saja. Jadi tidak begitu banyak komplain gitu loh. Kalau game itu memang signalnya tersendiri, memang unik gitu. Nah tantangannya yang di situ yang paling berat. Ya, karena kan orang game itu pas seru-serunya, terus tiba-tiba ada trouble kan, memang secara emosi juga. Iya, mereka emosi juga karena dia menyelami di situ kan, gitu. Tapi anehnya yang kadang kalau emosi nggak terkontrol, akhirnya pihak lain yang jadi sasaran. Gitu. Ngomong-ngomong nih, misalkan ada orang yang membangun usaha ya meskipun nggak sama usahanya, tapi dia takut gagal, takut ditolak oleh orang lain atau sebagainya. Kira-kira saran Bapak apa nih? Dalam membangun usaha itu kalau takut gagal memang dia tidak membangun usaha. Jadi mereka hanya pengen, tidak punya minat. Jadi hanya melihat oh yang di sana itu membangun usaha sampai sukses. Hanya motivasinya kurang. Jadi daya juangnya memang kurang. Jadi memang harus berpikir keras dulu, kerja keras dulu baru membangun usaha. Begitu. Iya. Soalnya kan mereka mungkin baru membangun usaha udah mikir nanti kalau orang lain bilang A, orang lain bilang B, terus seolah-olah apa yang disampaikan orang lain tuh kayak sebenarnya kita nggak ngelakuin tapi kayak orang lain tuh udah ngejat, oh ini curang nih, ini begini nih. Jadi ada orang yang mau melangkah aja takut. Pernah nggak ngalamin mungkin orang lain bikin misalkan asumsi-asumsi yang buruk atau negatif, itu pernah nggak ngadepin gitu?
Ya semua tergantung kita sih Pak. Pilihan kita seperti apa. Kalau sudah menekuni sesuatu hal ya ditekunin sampai selesai. Jadi ibarat kata kita sudah nyebur ya basah sekalian kan gitu. Supaya kita tahu apa yang kita rasakan kalau basah itu dingin dan sebagainya, ketakutannya ada, mindernya ada dan sebagainya. Kalau sudah kita merasakan nanti kita bisa happy gitu. Oh seperti ini ternyata. Tapi kalau satu bidang kita ganti bidang lain, kita tidak jalankan lagi, kita tinggalkan lagi ya akan terus gagal. Begitu. Kalau belum sampai endingnya ya jangan diburu-buru diselesaikan, harus diselesaikan dulu secara baik kan gitu. Baru kalau mau pindah gitu ya. Ya, tapi jangan ditinggalkan. Itu sebuah pengalaman untuk kita nanti juga. Pasti akhirnya kita akan ketemu dengan hal itu juga kan gitu. Misalnya kita dulu katakanlah kita pernah jualan, habis itu kita ganti pekerjaan di pabrik. Nah suatu ketika di pabrik juga kan bosan. Nah ketika kita bosan kita kembali ke jualan lagi kan sudah pernah. Kita punya pengalaman seperti itu, jadi bisa melakukan lagi kan gitu. Jadi tetap pengalaman tetap bawa untuk kedepannya begitu. Kalau nyikapin suara-suara orang lain yang nggak enak itu gimana? Pernah nggak kayak gitu? Cara nyikapinya gimana? Ya nyikapinya ya diterima saja. Baik dan buruk kan mereka yang menilai, kita yang mendengarkan. Ya kita belajar mendengar saja. Tetapi jangan sampai motivasinya putus. Mereka bilang jelek, oke kita terima, tidak masalah. Tetapi semangat kita tetap. Jadi ibarat kita menjaga hati saja. Itulah kuncinya menjaga hati. Iya. Keren. Kalau saya ngelihat juga orang-orang yang ngasih wejangan soal buka usaha itu memang awalnya sih hatinya harus siap memang. Kadang orang buka usaha hatinya nggak siap, begitu ada tantangan dikit, sudah salah sasaran. Ya dari pengalaman memang kita sebenarnya diproses di pemikiran dan hati sebenarnya, dari perasaannya memang terbangun di situ karena kita sampai benar-benar selesai. Kalau baru setengah jalan ya sudah, memang kita tidak siap di situ, gitu. Soalnya masalah perasaan akhirnya, bukan usahanya lagi. Jadi sudah mumet di sini sudah baper lagi ya. Ya toh? Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira nih kalau mau nyebut angka, sebulan bisa berapa omset Pak? Kalau omset enggak pernah ngitung saya. Kira-kira. Dikira-kira juga tidak. Yang penting usaha saya jalan, saya bisa ngoper yang lain berarti bisa dilaksanakan gitu aja. Maksudnya kita transport juga tidak rugi, kita makan di jalan juga bisa makan, kita besok bisa beli beras gitu aja. Okay. Keren Pak. Nah kira-kira nih kalau ada orang nonton, wilayahnya nggak jauh dari kita kan domisili di Jawa Tengah, khususnya di Kecamatan Tuntang. Kalau ada yang mau join nih, misalkan soal jaringan kah, atau join yang lain, atau misalkan mau belanja di sini, nilai plusnya apa sih Pak dari pelayanan Bapak ke mereka, ke pelanggan? Kalau saya dari dulu sama istri mau join itu usaha apapun boleh. Mau tanya-tanya ke sini kita boleh. Jadi dari dulu kita dibangun untuk saling percaya. Jadi kepercayaan mereka itu yang menjadi fondasi kita. Jadi ketika mereka percaya belanja di tempat kita boleh kita antar, dan mereka mau jadi pelanggan lah, itulah yang membuat kunci sukses kami gitu. Jadi kesuksesan kami itu sangat besar karena mereka juga. Iya, gitu. Jadi mau telepon nih, katakanlah habis telepon dia ngelis belanja, terus dia transfer, oke, kita antar. Misalkan mau join di usaha sinyal juga di wifi, selama kita bisa kerjakan kita kerjakan. Jadi kita survei dulu
lingkungannya seperti apa, dari tempat kami seperti apa, sinyal bisa dipantulkan, kita dapat akses ke sana, sudah kita jalankan gitu. Jadi kita terbuka. Boleh, boleh. Kalau ini nanti boleh nggak nomornya ditaruh di komentar, atau memang penonton kalau berminat mau menghubungi Bapak, mau nulis di komentar YouTube atau mau langsung hubungi Bapak? Boleh nggak kalau nomornya ditaruh? Boleh, boleh saja. Monggo, silahkan. Oke. Saya masangnya di area Kabupaten Semarang saja. Di luar kabupaten itu kita belum punya izin. Kalau di Kabupaten Semarang kita sudah punya izin. Punya, ya. Ya. Siapa tahu kan di Kabupaten Semarang ada yang lihat video ini kan, siapa tahu pengen kerja sama juga. Jadi memang sangat sangat menolong banget nih yang Bapak sampaikan. Bahkan kalau teman-teman lihat di video ini, saya sudah pakai hampir kayaknya udah 1 tahun Pak ya, pakai jaringan ya. Itu lancar-lancar aja. Ya kalau ada trouble-trouble sedikit ya itu hal wajar, mungkin listrik dan yang lain sebagainya. Gitu. Tapi misalkan nih kalau di tempat jauh terus minta tolong Bapak jadi konsultan nih, kira-kira gimana nih? Konsultan apa dulu? Konsultan ya, rangkaian jaringan lah. Konsultan aja, misalnya semua mereka yang ini sediakan resource-nya, tapi Bapak konsultan aja gitu. Kalau jaringan biasanya sudah ada maintenance sendiri dari orang jaringan yang di tempat itu. Tetapi kalau mungkin hanya menata ulang dan sebagainya bisa. Ya tergantung mereka maunya seperti apa gitu aja. Dan kan manajemennya perlu tahu juga. Iya. Oh pakai ini alat ini dan sebagainya bisa. Request juga bisa. Oke, gitu. Terima kasih Pak untuk interview kita kali ini. Sangat menolong sekali dari pengalaman-pengalaman Pak Ragil ini. Dan buat teman-teman yang nonton di rumah di channel YouTube Kreatif Cilik, silakan kalau mau join, mau kerjasama, mau beli sembako, mau apa, bisa, mau transfer juga bisa di sini ya. Bisa. Melayani transfer juga. Kalau misalkan teman-teman mau transfer tapi adanya uang tunai, bisa datang ke sini. Dan kalau mau kerjasama hal yang lain soal jaringan, bisa kontak nomor di layar. Dan biarlah kita semua terus semangat untuk meraih apa yang menjadi impian kita. Oke, thank you Pak. Oke, siap.